Pedang sendiri kalau di Nusantara itu dibagi dua. Dalam arti fungsi ya, secara fungsi. Pertama adalah pedang suduk. Pedang suduk adalah pedang yang lebih berfungsi untuk menusuk. Yang kedua adalah pedang sabet. Pedang sabet adalah untuk menebas lawan. Pastinya antara pedang suduk dan pedang sabet pasti berbeda dari bentuk maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Mau di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kesehatan. Saya kali ini lagi kurang fit. Dari kemarin badannya kurang enak, agak pilek. Dan sahabat Pusaka Jawa semoga selalu diberikan kebahagiaan dalam kondisi lapang maupun sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, serta dijauhkan dari virus COVID-19 atau virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang belum pernah saya babar di video-video sebelumnya. Jadi pusaka kan ada tombak, keris, pedang, badik, ya, wedung, terus dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur pedang, karena saya belum pernah membabar tentang pedang, karena pedang sendiri jenisnya banyak sekali. Sebelum saya membabar tentang dapur pedang yang ada di sini, saya akan menjelaskan dulu bahwasanya pedang adalah senjata yang mirip dengan pisau, tapi dia lebih panjang. Tentunya di setiap negara mempunyai pedang dengan jenis dan khas daerah masing-masing. Kayak di Inggris, pedang kan banyak yang terkenal tuh di Inggris, Excalibur pedangnya King Arthur, terus pedang Zulfikar, pedangnya Sayyidina Ali, terus pedang Nagapuspa, pedangnya Mesin. Ya sahabat Pusaka Jawa, banyak lah ya. Jadi pedang sendiri kalau di Nusantara itu dibagi dua. Dalam arti fungsi ya, secara fungsi. Pertama adalah pedang suduk. Pedang suduk adalah pedang yang lebih berfungsi untuk menusuk. Yang kedua adalah pedang sabet. Pedang sabet adalah untuk menebas lawan. Pastinya antara pedang suduk dan pedang sabet pasti berbeda dari bentuk maupun fungsi, bentuk dan modelnya. Karena begini, kalau pedang suduk itu berarti kan dia dibikin karena dibikin untuk menusuk lawan, berarti secara garap bangunnya pun beda dengan pedang sabet. Rancang bangunnya pun beda. Kalau pedang suduk itu lebih bisa bermata dua, dalam arti atas dan bawah itu tajam, kemudian runcing, karena difokuskan untuk menusuk lawan. Dan pedang suduk itu biasanya di titik beratnya ada di pangkal bilah. Pangkal bilah berarti yang dekat handle. Jadi yang di ujung bilahnya lebih ringan. Jadi ketika untuk mengayun, untuk menusuk itu lebih mudah. Beda dengan pedang sabet. Kalau pedang sabet biasanya itu yang tajam cuma satu sisi saja, yang di depan atau yang di bawah sini. Dan yang di atasnya majal atau tumpul. Dan titik beratnya pedang sabet biasanya ada di ujung bilah, karena untuk menyabet. Jadi ketika kena sasaran bisa, kalau kena leher bisa putus.
dan dia pasti lebih lebar daripada ujungnya, itu lebih lebar daripada pangkalnya, biasanya seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kalau kita berbicara flashback tentang pedang, pedang kita sebenarnya lebih, kan pedang ada pedang Eropa, ada pedang darat, yang kita sejarah kan banyak ya, ada pedang Eropa, pedang Arab, kemudian pedang daratan Cina, pedang Nusantara. Kita ambil 4 sajalah. Jadi kalau melihat dari 4 ini, kita lebih cenderung kepada pedang hampir sama dengan pedang-pedang Cina. Kenapa? Ya hampir sama, bentuk-bentuknya hampir sama daripada pedang Eropa, beda. Ya. Terus dari permainan pedang sendiri, kita kan punya banyak perguruan silat. Dan perguruan silat ketika memakai pedang dengan kungfu Cina pun hampir sama. Dari pemakaiannya, jurusnya, coba sahabat Pusaka Jawa lihat untuk pedang Eropa dalam memakai anggar, pasti kan kaku, tak gitu kan. Tapi kalau Cina, Nusantara kan main pedangnya bagaimana ya sahabat Pusaka Jawa. Nah itu, dan pedang di kita tentunya berbeda dengan pedang-pedang yang lain, karena kita sudah mempunyai satu seni tempa yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain, yang wajib dan harus kita bangga. Ya, yang saya bilang bahwasanya pedang kita itu percampuran antara 2 bahan dari bumi dan langit, yaitu dari batu meteor, dari biji besi dan baja. Dan garapannya sama dengan keris, karena pedang dulu dengan pedang sekarang lebih ringan daripada pedang-pedang sekarang. Pedang dulu karena lebih ringan karena apa? Ditempanya bisa sampai ribuan kali, besinya matang. Jadi yang ada cuma inti besinya. Itu. Dan pedang-pedang Nusantara kita adalah pedang yang apa ya? Pedang yang sama persis penggarapannya dengan keris, memakai empu. Makanya pedang-pedang dulu kita sering berpamor. Bukan sering, memang mayoritas berpamor. Dan kedua, kadang mereka diukir relief. Relief adalah kadang relief apalah ya, entah itu rajahan, karena kadang buat pusaka, buat sifat kandel. Ada yang secara fungsional sebagai, nah kalau yang tadi yang saya bilang relief itu biasanya tidak berfungsi, fungsionalnya tidak sebagai untuk senjata perang, tapi sebagai sifat kandel saja, buat sengkewitan saja. Dipegang sini, terus biasanya dia punya pedang sendiri yang untuk berperang, tapi dia tetap dibawa-bawa buat sifat kandel ya. Dan biasanya pedang zaman dulu Nusantara kita adalah karena bercampur dengan batu meteor, pamor, besi dan baja, berarti kan sama dengan keris, tapi kandungan bajanya lebih banyak daripada keris. Kalau keris kan kandungan bajanya sedikit. Kalau pedang karena diperuntukkan ini, jadi dia lebih banyak kandungan bajanya, walaupun tetap ada pamor seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa, pedang sendiri kita kan kenal banyak tuh, seperti bahasanya tuh ya, kalau kita bilang ada yang klewang, golok, sikim, mandau, luju, apalagi banyak banget ya, arem tahu apa itulah ya, buju, sama itu pedang. Jadi jenisnya kan banyak ya, ada tadi bilang saya bilang klewang ya, golok, sikim, mandau dari Kalimantan, terus luju, terus buju, banyak lah ya. Dan kalau kita bicara flashback ke belakang, sejarah ke belakang, pedang itu dulu, pedang-pedang di luar Pulau Jawa itu sangat tebal-tebal dan lebar. Kenyataannya, maaf ya, kenyataannya memang mandau sendiri kan gede-gede sahabat Pusaka Jawa. Tapi setelah Portugis masuk 1511 ke Nusantara, mulailah ada pergeseran, pedangnya pun agak mengikuti lebih ramping seperti pedang-pedang Eropa. Itu berdasarkan literatur yang saya baca ya sahabat Pusaka Jawa. Dan pedang Jawa sendiri, kalau untuk Jawa itu banyak. Contoh ya, pertama pedang sabet, pedang larbango, larbido, suduk maru, terus sada, terus apalagi ya, pedang luwuk,
pasti sahabat pusaka pernah dengar pedang luwuk. Pedang luwuk kan ada satu pusaka yang terkenal adalah pedang luwuk. Kalau nggak salah itu ada sekitar 13 sahabat pusaka Jawa. Jadi sangat banyak sekali pedang-pedang untuk khas Jawa itu banyak sekali, ada 11 ya mungkin ya, ada 11 mungkin. Ya. Kalau yang saya ingat ya, Suduk Maru, Sokayana, Lar Bango, Lar Bido, terus setelah Lar Bido, pedang sabet 5 ya. Pedang bandol, lameng, luwuk, terus apa lagi? Luwuk apa lagi ya? Tak minum dulu lah ya, baru 8 tak minum dulu. Biasanya kalau habis minum pikirannya fresh. Ini saya lagi masuk angin. Agak pilek juga, mudah-mudahan bukan corona karena kecapean saja, kurang tidur. Jadi ada tadi 8, sada, tebalung, sada, tebalung, satu lagi 11. Apa ya, satu lagi ya? Ya Rob, kadang sering lupa ya. Ya, 11, ada satu lagi lah, pokoknya 11. Jadi apa ya? Salah ketinggal. Ya, salah. Jadi 11 itu ya. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah pedang sabet sahabat pusaka Jawa. Maaf. Nah, ini saya review ya. Pedang sabet ini milik kolektor Selawi Pak Edi. Pasti sahabat pusaka Jawa melihat warongkonya ngeri nih. Wih, warongkonya penuh rajahan. Nanti tak ceritakan. Karena yang namanya pusaka pasti punya sejarah. Ya, tanpa saya harus mengurangi nilai eksotori dan maupun isoterinya. Kita bicara apa adanya. Adapun untuk sahabat pusaka Jawa menerima atau tidaknya ya up to you, nafsi ya sahabat pusaka Jawa. Jadi begini. Oke ya, kita buka ya sahabat pusaka Jawa. Ini warongkonya kita tidak usah bahas karena tertutup oleh kain rajahan. Ini handle-nya kayaknya kayu sawo hitam ini. Terus ininya kuningan. Ini saya tahu ini baru bikin kemarin ini. Mendangnya ini dari bikin kemarin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baunya wangi sekali sahabat pusaka Jawa. Ini jenisnya pedang sabet sahabat pusaka Jawa. Saya tunjukkan ya. Pedang sabet sendiri ciri-cirinya adalah panjangnya ini antara pangkal sampai ke ujung kita hitung mungkin sekitar 75 cm. Ya, antara 75 cm karena berdasarkan fungsinya adalah untuk perang. Fungsinya untuk perang, untuk menyabet, dan ciri-cirinya adalah dia bilahnya yang tajam di sini. Tapi kalau pedang suduk itu di sini tajam juga. Kadang sampai ke sini karena dia untuk nujus, untuk mentusuk lawan. Kalau ini kan sabet. Dan pedang sabet biasanya bebannya lebih diarahkan ke sini beratnya karena buat nyabet lebih gitu. Kalau pedang suduk beratnya di sini karena buat nusuk, dan biasanya kalau pedang sabet itu dipergunakan dahulu untuk para prajurit. Ya, prajurit. Ya walaupun panglima juga punya, tapi mayoritas. Dan pedang suduk biasanya dipakai oleh para perwira. Dan pedang suduk biasanya adalah digunakan untuk orang-orang yang gerakannya lincah. Jadi ketika bisa cuk gitu ya, lincah. Nah, ini kalau dilihat dari seloroknya, ini besinya hitam keabu-abuan. Nah, besinya hitam keabu-abuan, pamornya
ini ikutnya pamor Wosutah, sahabat Pusaka Jawa. Ya, pamor Wosutah adalah pamor sejuta umat yang sering saya bilang bahwasanya pamor Wosutah itu di Kepulauan Jawa, Bugis, Bali, Sumatera, hampir pusaka-pusaka dahulu banyak yang berpamor Wosutah, dan pamor Wosutah adalah pamor Mlumah, artinya pamor tidak pemilih. Kemudian pamor Wusutah adalah termasuk pamor Tiban, bukan pamorekan, yang tidak, artinya pamor Tiban adalah pamor yang tidak dirancang oleh empunya yang bikin. Dan pamor Wusutah sebagian dari pecinta keris, pecinta Tosanaji beranggapan bahwasanya mempunyai tuah yang baik, yaitu untuk memudahkan pemiliknya mencari rezeki dan hidupnya tenang. Ketika sudah mendapat rezeki, hidupnya tenang. Dalam arti berarti kalau hidup tenang, orang itu bisa berkelakuan baik. Berkelakuan baik bagaimana? Ya mungkin setelah itu dia beramal soleh, ya kan, membantu orang-orang yang tidak mampu, akhirnya dia kan hidupnya tenang. Tetapi kadang di pamor Wosutah suka terselip pamor yang berbeda daripada tuah yang aslinya yang tadi, yaitu mencari kerezekian dan hidup tentrem. Kadang ada yang singkir geni untuk menyingkirkan dari api. Kedua bisa muncul pamor Rojo Gundolo yang bentuk, biasanya Rojo Gundolo ada di sini, di sor-soran, entah itu pedang, entah itu tombak, entah itu keris. Biasanya di sini, kadang-kadang di tengah ataupun kadang di ujung, tapi kadang di ujung jarang. Dan pamor Rojo Gundolo itu bentuknya stilasi bentuk makhluk halus atau hewan atau manusia, yang fungsinya tentunya untuk protek dari gangguan makhluk halus dan lain sebagainya. Dan biasanya juga timbul pamor sirat. Pamor sirat biasanya di sini bentuknya kayak kunci. Pamor sirat itu lubang terus ke sini lurus kayak gini, kayak kunci lah. Pamor sirat pun bagus. Nah, kalau saya lihat ini dari pedang ini adalah tidak ada pamor Rojo Gundolonya. Jadi ini, kalau saya lihat ini kan tadi Pak sahabat Pusaka Jawa lihat ini dari warongkonya, pasti ini punya nilai sejarah sendiri. Tak cerita karena saya tahu persis ini pedang ini. Jadi ini tergolong jenis pusaka tayuhan, pedang tayuhan. Walaupun secara fungsional pun bisa untuk berperang ataupun untuk fungsi yang lainnya, itu untuk menyabet dan fungsi normal ya. Tapi ini sejarah pedang ini saya tahu pedang ini didapat dari tetangga sebelah. Paham ya? Karena hidup di dunia ini kan ada alam materi dan alam imateri. Tetangga sebelah itu ya bangsa halus, bangsa jin. Dan ini dulu ini yang karat di sini saja, separuh sini. Karena pedang ini tahun-tahunan nempel di pohon. Di pohon, kalau nggak salah pohon aren, slep gitu. Tapi hanya orang tertentu yang bisa melihat. Kemudian oleh salah satu seorang yang mempunyai kelebihan kemudian diwujudkan. Tentunya cuman bilah doang, ininya nggak ada, rangkanya juga nggak ada. Setelah diwujudkan, ini dipegang selama mungkin kira-kira hampir 10 tahun lebih kali ya, sama seorang ustadz di daerah Tegal. Kemudian setelah lama mungkin dirasa sudah tidak, kurang pas, kurang cocok, akhirnya dilepaslah, dialih rawat. Ya, itu singkat ceritanya. Nah, kenapa kok ini diberi rajahan? Dulu ketika pertama dapat, ini panas auranya, kata sang ustadz itu pertama dapat. Karena mungkin dari alam sebelah, kemudian ketika ditaruh di rumah, bawaannya nggak bagus. Dalam arti ya sering bentrok, nggak enak lah, nggak nyaman. Kemudian karena beliau adalah ustadz, mungkin bisa mensyariati ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian dicarilah kain rajahan biar adem, di pinggir rangka kainnya ditutup pakai itu, seperti itu. Dan
setelah berapa lama beliau memegang, akhirnya dialih rawatlah ke yang perjalanannya dari Ustadz dialih rawat ke seseorang dialih rawat ke Pak Edi. Makanya saya tahu persis pedang ini ya. Dan pedang ini jenisnya adalah pedang tayuhan, dalam arti memang mungkin dari alam sebelah lah, seperti itu ya, yang memang. Dan setelah pedang ini diambil, pohon itu mati. Dulu yang di sini doang ini, yang karat di sini doang, karena waktu di alam sebelah itu nempel di pohon begini, tengah pohon kayak gini ya. Jadi udah lama sekali, setelah ditarik, diwujudkan, ya yang karatan di sini aja. Dan pohon itu pun mati. Kemarin sebelum diambil itu pohonnya tinggi gede nggak mati. Ya itu fenomena antara Anda, saya sekedar bercerita, Anda percaya atau tidak ada masalah. Cuman saya hanya menjelaskan, barangkali kok itu pakai rajahan ya, ini mungkin dulu buat peredam, karena asal usulnya ini pusakanya pusaka dari tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah kok punya, ya mungkin punya orang terus disenangi sama tetangga sebelah, akhirnya masuk ke tetangga sebelah, alam sebelah, kan seperti itu. Yang bikin si manusia ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, jika sahabat pusaka Jawa mempunyai benda-benda yang seperti ini, terus kira-kira tidak bisa merawat, silahkanlah hubungi nomor handphone saya, kasih WA saya, Mas Oh saya punya barang tapi nggak bisa merawat, mau dialih rawat boleh, mau diberi alhamdulillah. Atau sahabat pusaka Jawa pengen membabar pusaka, punya pusaka Mas Oh biar dibabar, saya nggak tahu dapurnya, nggak tahu pamornya, nggak tahu perlambang-perlambangnya, tolong dibabar, kita collab di sini. Ya nanti tak babar. Kalau saya tahu, saya collab langsung. Kalau tidak tahu, tak belajar lagi, cari tahu. Karena keilmuan saya cuma sedikit. Tapi kalau ada teman-teman bawa sesuatu yang baru, kan pastinya saya nambah. Dan saya pasti akan komunikasi dengan para senior-senior Tosan Aji yang lain yang sudah menjadi kurator museum maupun yang lain. Dan saya akan buka kitab-kitab saya ini. Tapi bukan kitab ini ya, kalau kitab ini beda. Ya sahabat pusaka Jawa ya. Jadi kalau dilihat dari fungsinya, pedang ini berarti diharapkan pemilik pedang ini, kalau dari perlambang ya, kalau dari perlambang pamor, berarti supaya pemilik pedang ini memudahkan dalam mencari rezeki dan hidupnya tentram. Walaupun kadang pusaka itu ketika ditayuh berbeda isinya. Kalau ini kan perlambang secara pakem, tapi ketika ditayuh, dalam arti dicek isi, kadang oh ini ternyata isinya buat ini, beda dengan pamor. Ini saya sampaikan, kenapa saya sampaikan ya, memang keadaannya seperti itu. Saya pernah beberapa kali menayuh, nah antara tayuh dengan ilmu perlambang atau pakem kadang banyak berbeda. Pamornya bagus-bagus, artinya begitu dicek, ditayuh, gue nyantet di sini, gue melet, padahal perlambangnya bagus. Tapi mau gimana lagi, terserah yang ngisi. Ya kan, kalau saya kan bicara di sini adalah bicara untuk fak pakemnya. Ya sahabat pusaka Jawa, karena saya seorang pedagang bukan ahli spiritual. Jadi saya cuma membabar untuk eksotorinya saja. Dan saya berpesan kepada sahabat pusaka Jawa yang pemula yang ingin bermain dengan Tosan Aji atau antikan, pelajari dulu eksotorinya, luarnya, keindahan luarnya. Jangan belajar isinya dulu. Karena isi itu biasanya, kalau main antikan kan berarti ke fisik, bukan ke esoterik, kecuali kau mau main ke supranaturalnya. Karena saya lebih mengarahkan ke sahabat pusaka Jawa untuk berinvestasi di barang antik atau di Tosan Aji, karena nilainya sangat amazing, sangat menakjubkan. Nah, kalau untuk mendapatkan nilai tambah dari Tosan Aji, sahabat pusaka Jawa harus tonton channel saya agar tahu sedikit demi sedikit. Oh, ternyata pedang Jawa ada 11. 1 Suduk Maru, Larbango, Larbido, Lameng, Luwuk, Sokayana, Salakatingal, terus Sada, terus apalagi kurang 3 lagi nih, kadang metu ngehenge nggih. Terus Tebalung,
terus apalagi sabet, ya kan, bandol. Nah itu udah 11 ya. Jadi produk dari pedang Jawa itu banyak, ya kan. Itu belum yang dari Sumatera. Ya, ada yang namanya luju, ada yang namanya mandau dari Kalimantan, banyak sekali. Kalau sahabat Pusaka Jawa tahu jenis-jenis golok, pasti akan senang. Mungkin next time saya akan bahas tentang suduk maru. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi, tadi pedang sabet fungsinya dulu banyak kan dipakai oleh para prajurit. Tapi kalau untuk pedang suduk adalah biasanya oleh para perwira atau paling tidak komandan pasukan. Dan pedang suduk biasanya dipakai untuk orang-orang yang lincah gerakannya karena dia untuk menusuk. Oke sahabat Pusaka Jawa jika ingin merequest Tosan Aji silahkan komen ya. Mas saya babarin ini dong. Kalau ada saya insya Allah secepatnya, kalau tidak ada PR ya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.